Zaki Rahmat Ilahi, Aprieni, Mardia Oktaviani, Ilma Misrabus Santi, Nela Amelia, Nisa Ul Mukarramah, Nur Rahmayani, Yolanda Darnisi, Celia Devianis, Safrizal, Marlon Zakirangga. Nah, baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bu minta tolong untuk membacakan ayat suci Al-Quran pada teman kita yaitu Anissa. Silakan Anissa membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa aufu bil innal ahda kana mas'ula. Shadaqallahul azim. Baiklah siswa-siswi sekalian, pada minggu kemarin kita kan sudah membahas tentang menjaga martabat manusia dengan menghindari pergaulan bebas dan zina. Nah, untuk itu kita lanjut pada pagi hari ini untuk materi selanjutnya. Silakan tonton video berikut ini. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dibenarkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup
Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain sebagai berikut. Pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jera kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yakni dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Yang lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan mendapatkan kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Serta yang keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena malu telah berzina. Adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan, seperti penyakit kelamin. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan perbuatan zina. Serta yang kelima, memberikan efek jera kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi para pelaku zina akan menimbulkan rasa takut untuk mendekatinya. Berikut beberapa cara efektif yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, berpakaian menutup aurat, rapi, dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang solih dan solihah. Sebab teman yang solih dan solihah akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan akan bahaya perbuatan maksiat. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berbuat zina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid.
Serta yang keenam, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan dari Allah supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dari video yang telah kita tonton tadi, maka pembahasan kita pada saat sekarang ini adalah memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Untuk itu kita lihat satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian zina. Materi pertama yaitu tentang pengertian zina. Sebelum ibu yang menjelaskan tentang apa itu zina, pengertian zina, mungkin ada di antara siswa-siswi sekalian yang sudah paham itu tentang zina, pengertian zina. Ya, silakan Nela. Perbuatan zina adalah hubungan antara lelaki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan. Nah, betul. Jadi dari pengertian zina yang telah disampaikan oleh Nela tadi, yaitu kita memahami bahwa zina itu dilakukan oleh orang yang belum ada ikatan pernikahan di dalamnya. Baiklah, kita masuk lagi kepada hukum zina. Apa itu hukum zina? Haram. Ya, memang hukum zina adalah haram. Karena jelas-jelas diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa perbuatan zina adalah haram. Kemudian yang ketiga adalah kategori zina. Ada dua kategori zina ini. Yang pertama adalah zina muhsan dan yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Apa itu zina muhsan? Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua yaitu zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Berikutnya adalah hukuman bagi pezina. Hukuman bagi pezina muhsan adalah dirajam dan diasingkan. Dan yang kedua adalah hukuman bagi pezina ghairu muhsan adalah didera 100 kali. Selanjutnya hukuman bagi qazaf. Qazaf adalah menuduh orang lain berbuat zina. Atau dalam bahasa istilah Arabnya yaitu adalah qazaf. Lanjut yaitu tentang dalil zina. Tadi dalam surat Al-Isra ayat 32 sudah dijelaskan bahwa perbuatan zina adalah merupakan perbuatan dosa besar yang berbunyi dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina innaka fahisatan wa sa'a sabilan, yang artinya janganlah kamu dekati zina karena zina itu adalah merupakan perbuatan tercela dan seburuk-buruknya jalan. Lanjut, dampak zina di dunia. Nah, jadi ada dampak zina ini bagi kehidupan kita di dunia. Yang pertama dampaknya adalah bahwa orang yang melakukan perbuatan zina akan dikucilkan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Zina bagi kehidupan di dunia yang kedua adalah bahwa akan dikurangi umurnya. Kenapa bisa dikatakan dikurangi umurnya? Karena orang yang melakukan perbuatan zina ini akan mudah terjangkit suatu penyakit yang dinamakan dengan penyakit HIV. Penyakit AIDS. Tahu itu apakah yang dikatakan dengan penyakit HIV atau AIDS? Ada yang sudah tahu? Nah, penyakit HIV atau penyakit AIDS adalah penyakit
manusia karena dia mengurangi jatah umur hidup di dunia. Nah, lanjut, dampak zina di akhirat. Nah, bagi orang yang melakukan perzinahan, yaitu pada waktu di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang lebih besar dari Allah. Ini pernah terjadi pada masa Rasulullah sewaktu beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Di mana dalam perjalanan tersebut Nabi Muhammad melihat yaitu suatu manusia, sekelompok manusia yang memakan daging busuk, sementara di hadapannya telah disediakan yaitu daging segar. Kemudian ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat, "Ya malaikat, apakah yang terjadi dengan orang tersebut?" Kemudian dijawab oleh malaikat bahwa orang tersebut sewaktu hidup dunia selalu melakukan perbuatan zina. Untuk memperdalam materi, kita akan diskusi. Silakan duduk menurut kelompok dan menurut abjad namanya masing-masing. Ya, silakan. Masing-masing kelompok tolong perwakilan salah satu untuk membarcode ke depan. Silakan. Pengertian zina. Kelompok 2, silakan. Hukum zina. Kelompok 3, silakan. Kategori zina. 4. Hukum bagi pezina.
kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian zina. Kata zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Safri. Ya, silakan Nila. Kategori zina dibagi menjadi dua. Ya. Salah satunya zina muhsan, yaitu yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang sudah menikah. Yang ditanyakan adalah mengapa perempuan dan laki-laki yang sudah menikah tersebut dinamakan zina. Dari materi dan diskusi yang telah kita lakukan pada tadi pagi, maka Ibu akan memperjelas kembali yaitu apa itu pengertian zina dan apa itu hukuman zina dan apa dampak bagi zina baik bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Yang pertama yaitu adalah pengertian daripada zina. Zina adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tanpa ada ikatan suami istri. Kemudian yang kedua adalah tentang dalil zina sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemudian lagi itu hukuman bagi orang yang berzina ini adalah termasuk hukuman dosa. Kemudian lagi yaitu tentang dampak zina ini bagi kehidupan di dunia. Yang pertama adalah mereka akan dikucilkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, umurnya akan dikurangi karena bagi mereka yang melakukan perbuatan zina akan dihinggapi dengan satu penyakit yang dinamakan dengan penyakit AIDS atau penyakit HIV. Kemudian yang ketiga adalah dampaknya bagi kehidupan di akhirat. Bagi mereka yang melakukan perbuatan zina, terang-terangan mereka akan ditempatkan di akhirat nanti adalah di tempat yang sangat tercela, yaitu di neraka. Untuk tugas di rumah, silakan Anda semua cari, baik itu di dalam buku yang relevan, kemudian dalam internet, tentang materi yang berhubungan dengan pergaulan bebas dan zina. Karena waktu juga yang membatasi kita, marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.